Oke, brother, segmen 2 ya. Pertanyaannya dari Eko Sugeng. Untuk mobil Innova, pakai yang silver yang apinya muter itu bisa nggak? Apinya Om, muter ya. jelasin dulu Om, api yang muter itu busi apa ya Om? Oke, jadi kok Innova, nah ini pas saya ada bawa api muter itu namanya Premium Evo. Jadi dia materialnya bukan silver nih Om, yang ini dengan copper. Koper Tapi ya, pengapiannya itu 2x360. Kebetulan nih size untuk Honda Mobilio, Jazz, HR-V dan lain-lain ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi boleh dipakai dengan kondisi mobilnya itu settingan standar Om. standar aja ya. Jadi ini dia butuhnya mobil settingan standar pabrik. Mau peningkatan performa dan lain-lain pakai ini cocok. Kita kemarin dyno test kebetulan di Honda HR-V 1,5 Om. Pakai Premium Evo ini meningkat 9 horsepower hanya dengan pasang busi. Oh, Lumayan Om. lumayan. Kalau di dunia balap naik 1 HP 1 juta lebih Om. Iya benar. Nah, Tapi untuk Innova berarti cocok ini. untuk Innova cocok. Kita salah satu Premium Evo customer kita yang paling banyak itu di Innova Expander Om. Expander. Ukurannya busi Innova ya. Sama itu ukuran Sama busi. tuh ya. Terus selanjutnya dari Amar Aziz. Untuk busi LGS, apakah bisa digunakan pada mobil karbu? Mobil. Iya, mobil karbu. Oh, Untuk busi LGS, apakah bisa digunakan pada pada mobil karbu? Aku nggak tahu ya. Pertanyaan ini dia memahami-kah atau bagaimana? Kali aja Om bisa meluruskan pertanyaan ini nih Om. mobil karbu biasanya kita yang banyak itu mobil bener-bener mobil tua. Tua ya. Biasanya condong ke kijang kotak. Kijang kotak. Kijang kotak. Ada apa lagi ya? Jarang banget sih Om. Biasanya yang mereka yang mobil karbu itu butuhnya busi non resistor. Busi non resistor yang masuk di suhu, dan mobil lama itu cenderung mereka butuh suhunya yang tinggi. Jadi kalau di kode BRIS itu kode 17 businya paling panas. Itu kita hanya ada satu tipe. LGS kurang sesuai karena apinya masih kurang memadai besarnya itu untuk di mobil karburator. Jadi adanya tipe A-line. Jadi dia bentuk businya umum saja, non resistor. Itu tipe dia elektrodanya pakai copper dan yttrium. Ya lebih ini ya, saya lebih kelasnya lebih Dia hanya di bawah. kelas basicnya BRIS. basicnya BRIS aja. Tapi ya performanya lumayan karena kan masih copper. Masih koper ya? Masih copper. Kopernya itu sebetulnya racing juga, koper racing gitu. Dia Atau koper aja? dia ini masuknya ke kategori A-line. A-line itu A-line. dia ada gabungan menggunakan copper dan yttrium. Oh, Dua jenis logam. dua tipe itu ya. Ah. Iya. Aku cari aja dulu pertanyaan lagi yang lain ya. Nah ini dari Putra Sulung, Mio Sporty oversize 50 bagusnya pakai busi apa dan efek sampingnya gimana Om? Oversize 50 tenisnya gue gak ngerti dah. Waduh, oversize 50. Nyebutnya Mio Sporty oversize 50 bagusnya pakai busi apa dan efek sampingnya gimana? Maksudnya ditambahin ya cc-nya berarti ya oversize ya. Saya nggak, istilahnya masing-masing sih. Kalau dia bilang bore up 50, Kayak iya sih kayaknya sih bore up 50. Jadi tadinya cc-nya tuh 125. biasa Mio Sporty cc-nya 125 ya? 125 ya. Jadi Berarti jadi 175 gitu kali ya. oke. Terus dia cocoknya pakai busi apa dan efek sampingnya gimana? Kalau yang sudah bore up, Mio itu kan businya drat pendek. Jadi di Mio sendiri kita ada beberapa opsi. Wah ini Mio-nya menarik ini, naik 175. Balapan Balapan orang banget. nih. Kita ada opsinya untuk Mio ini. Tadi pastikan lagi kalau memang dia hanya bor mesin, kelistrikannya kalau ada peningkatan itu udah bisa masuk ke premium LGS, sudah bisa. Premium LGS sudah bisa pakai itu tuh. Kodenya itu NAOR 14 LGS, drat pendek. Catat ya. Nanti gua kasih teksnya lah. Oke. Ini jarang banget loh. Pertanyaannya. Saya mau ngasih pertanyaan tapi rada aneh atau nggak tahu nih bercanda atau enggak ya. Mudah-mudahan sih bisa jawab ya kali ya, tapi nggak tahu nih. Nih gini nih lucu deh.
Bang, saya pakai sepeda mesin potong rumput. Kalau pakai busi Breeze ZS, apakah cc-nya bisa meningkat jika dipadukan dengan oil coconut water dan cell V-Power? Gue harus kasih tahu nih pertanyaannya nih. Gimana? Bingung ya? Saya pakai sepeda mesin potong rumput. Sepeda tapi mesin potong rumput. Iya, mungkin sepedanya mesinnya potong rumput kali ya. Gitu. Oke. Kalau pakai busi Breeze ZS, apakah cc-nya bisa meningkat jika dipadukan dengan oil coconut water dan cell V-Power? Luar biasa pertanyaan. Oke. Jawabannya tidak bisa pakai premium ZS karena kalau mesin pemotong rumput itu ukuran businya spesifik sekali, dia lebih besar. Nah di situ kita Breeze kebetulan kita ada masuk dulu tahun lalu, itu ada kebutuhan dari satu perusahaan dia untuk mesin pemotong rumput. Nah kita ada supply, dia businya spesifik, itu materialnya kita copper ukuran spesial. Jadi dia hanya ada satu tipe. Gitu. Jadi, tapi kalau tadi pertanyaannya ZS tidak sesuai, harus gunakan tipe yang lain. Terus kalau dia pertanyaan tadi pakai coconut water, itu saya nggak tahu jujur. Ya tapi kita bisa jawab lah, apakah cc-nya bisa meningkat? Ya enggak lah, cc nggak meningkat. cc tetap cc segitu ya, tetap segitu. Mungkin rasanya kali ya. Oke, mudah-mudahan puas. Faris Sidki atau Jibor. Gokil nih. Ada lagi dari Rito Proboreski. Kalau MX King bore up 200 cc pakai yang mana bang? MX King bore up. King. Saya rekomendasi boleh pakai tipe Silver Racing. Silver Racing kodenya AR12. AR12 yes. AR12. Oh, AR12. AR12 boleh pakai yang tipe Silver Racing maupun pakai yang X-Line. Oke. Dua nih oke. Wah, lumayan dah, itu masih kejangkau lah ya kalau untuk bore up. Masih kejangkau banget ya. Busi ini ya. Oke ya, selanjutnya ini bicara bore up semua nih yang pertanyaannya nih. Ini ada lagi, kalau untuk Vario 150 new bore up 60 mm pakai busi apa bang yang enak? Yang tipe Mio ini new 150 iya. Businya sama pendek. Yang sudah bore up pakai Silver Racing NAR 14YS yang pendek. Oh, yang bantet ya. Pendek. Tapi agak gede ya beratnya ya. Oh enggak. Yang enggak. ini dia kecil. Kecil juga tapi pendek. Oh. Kalau dia yang pendek gede itu RX King. Oh, RX King ya, benar. Di sini nggak ada ya businya? Di sini nggak ada. Yang pendek itu. Nah, dari Bagus Satrio. Ini cuma konfirmasi doang sih. Motor saya New MX Karbu. Saya ada busi Breeze tipe AR12C. Bener nggak itu businya dia? Motor saya New MX Karbu. Saya ada busi Breeze tipe AR12C. Bener nggak? MX King-nya tahun berapa? New MX Karbu berarti New MX Karbu. Udah new tapi masih karbu. Kadang New MX. Motor MX tuh Matic ya? New MX. New MX Karbo. Kalau pokoknya kalau MX King businya itu AR12. Ini C ini tapi AR12C. Berarti itu cocok kode, ya? kode untuk copper racing kita memang AR12C. Kalau naik ke kelas premium itu di silvernya itu masuk ke yang tadi Silver Racing AR12YS ataupun X-Line AOR12X. Oke, berarti yang dia punya ini sebenarnya copper ya? Dia punya dia tipe copper racing. Dan sebenarnya cocok si AR12C itu cocok buat motor lo yang MX Karbu itu. Selanjutnya ini om balik lagi ke mobil nih. Untuk mobil Toyota Rush Ultimo tahun 2016 harus pakai busi Breeze tipe apa ya Gan? Itu berarti 2016 Toyota Rush Dual VVTi. Oh dia nggak tahu, dia nggak ngasih tahu. Selamat Raharjo yang nanya. Om Selamat Raharjo.
Makasih pertanyaannya. Saya cek dulu ya. Dia ini langsung mukanya kayak langsung bisa jawab ya. Siap. Tadi untuk RAS ya. Iya, Toyota Rush ya tuh. Toyota Rush 2016. Di sini Toyota Rush 2016 harusnya dual VVTi. Itu businya dia sudah beda main lama nih. Oh. Dia businya lebih panjang. Mic-nya Joli. Oh, sorry. Businya lebih panjang. Jadi dia kalau di Breeze itu yang cocok untuk businya itu ada beberapa tingkat. Dia mau yang mana? Kita ada dari yang basicnya. Itu kodenya MR14LC. Kita ada di Iridiumnya kodenya P11 ataupun mau Premium Evo itu MR14 BFSC. Jadi dia mau, kalau dia cuma mau nyobain nih Breeze bedanya apa, mulai dari entry levelnya dulu. Tapi kalau mau Breeze mana nih yang paling top bisa masuk ke ini Premium Evo. Oke. Jadi 3 tahap ya. 3 tahap. Kalau dia mau coba-coba yang paling level Rendah. paling rendah, Kita ada Breeze Super. ada Breeze Cooper. Terus yang kedua Dia masuk ke Premium Iridium. Premium Iridium. Ketiga Langsung Premium Evo. Premium Evo spek paling tingginya. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan paling terakhir. Saya sih nggak pernah ngelihat kasus ini ya sebelumnya ya. Jadi pertanyaan ini ada juga yang ngerasa, Bang, buat tutorial, dia bukan ngerasa sih, cuman ngasih tutorial, minta tutorial sama kita, ngasih lihat busi kita asli dan yang lain, bukan gini, membedakan antara yang asli dan yang palsu, karena menurut dia sekarang banyak yang bungkusnya asli isinya KW. Oke. Gitu. Mungkin bisa di highlight. Kalau busi yang memang dikeluarkan oleh kita itu ada seperti ini. Tulisannya ada PT Breeze Busi Indonesia. Jadi di luar sana mungkin ada yang saya nggak tahu ya Om ya. Kalau di case di perusahaan lain kan ada dicuci, dijual kembali. Ada yang buat benar-benar palsu, impor dari negeri seberang, seperti itu. Jadi yang kita rekomendasi adalah ketika dibeli bisa lihat di bungkusnya ini apakah ada tertera seperti itu. Karena kalau dari Breeze Pusat kita biasanya ada tulisan dari PT Breeze Busi Indonesia maupun ada, nah ini semuanya ada di kotaknya, selalu ada dari PT Breeze Busi Indonesia. Jadi apabila tidak ada ini semua perlu dipertanyakan keaslian. Brother, gue sendiri juga belum pernah ngelihat atau belum ada yang nunjukin kalau busi ini ada yang palsu gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa nunjukin atau ngerasa wah ini palsu nih, boleh kasih tahu kita dong. Kita juga pengen tahu perbedaannya di mana gitu ya, Om. Ya, mungkin kalau beneran ada, biar kita bandingin nih side to side ada apa nih yang bisa kita identifikasi. Om Jason juga belum pernah ngelihat bentuknya gimana, yang palsu itu kayak gimana. Yang pernah kita lihat itu busi bekas dicuci, dijual kembali. Bekas dicuci dijual kembali. Itu ada. Ya dah, Om, terima kasih banyak kesempatannya. Siap. Kebetulan emang kita nggak di kantor sih, kebetulan kita lagi emang WFH di kantornya. Terus kondisi COVID sekarang yang mengharuskan kita memang jaga jarak, pakai masker. Kita juga udah mensterilkan area ini gitu. Nah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian, dan mungkin dari sini kalian bisa bertanya lagi untuk selanjutnya untuk perkembangan informasi yang kita punya, sampai kalian juga akhirnya mengerti apa dari sisi-sisi kode atau teknis segala macam, bisa kita lanjut ngobrol di komentar ya. Oke, sampai situ dulu. Thank you.